Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga dipanjangkan umur, disihkan badan, diluruskan kesehatan, serta selamat bahagia dunia akhirat. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, Al-Babus Sadis fil Mahabbati Wasyauqi Waridha, ya kan? Bermula bab yang keenam pada menyatakan mahabbah, cinta, wasyauq, dan pada menyatakan syauq, rindu. Bila kamu di sisi punya hati rasa syahdu, ayat satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Waridha, dan ridha. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-mahabbata lillahi ta'ala hiya ghayatul quswa wa hiya min ad-darajatil 'ula wa ma 'adaha min asy-syauqi wal unsi wa ridha tabi'un lil mahabbah. Mahabbah bahasa lagu India adalah mahabbah, artinya cinta. Kalau sudah bicara cinta, ya Allah, orang pasti juga taat, karena memang cinta terlahir dari cinta. Punya Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwa mahabbatullah, yakni kasih cinta akan Allah Ta'ala, yaitu sesungguhnya kesudahan derajat orang yang saleh. Itu paling tinggi derajat seorang jalan terus sampai mendapat maqam mahabbah, cinta. Maka menamaran jatuh cinta, ada kisah lagi sudah. Kayak kisah orang sudah jatuh cinta, karingan bahasa kitanya sudah lawan Allah Ta'ala. Nah, apa aja nanti lihat rasanya aja kurang karingan aku. Apa? Ya namanya kisah orang jatuh cinta lawan binian nang digana inyapa, nang apatan dilihat rasa inyapa, bunyi nang didengar asa suaranya apa, sudah jatuh cinta. Ya nang kisah orang ini sudah karingan benar jatuh cinta benar lawan babinian, sehingga hatinya sudah gelisah, hendak ke depan orangnya tahan lagi mengerani. Akhirnya berjalan melewati hadapan rumahnya, berdiri dengan loinnya makanya video call langsung berdiri di sana. Jalan lewat di depan rumahnya, pas melihat orangnya ada sambil menjemur ke kawasan, tahan aja seminggu tuh obat rindu ya kan. Tapi habis seminggu pulang bertambah pula kegenangannya, hendak pulang mendapat tulang-tulang berjalan melewati halaman rumahnya, samalinya orangnya ada lagi menjemur ke kawasan. Dan ada juga kawasannya aja, nama lihat kata kawasannya bajunya baju sebagian kurangnya tahan seminggu lalu. Itu orang jatuh cinta. Habis itu satu hari berikutnya pulang, ada lagi hendak pulang
kisah orang cinta lawan Allah. Nah, apa nanti lihatnya adalah lihatnya terdidik selalu mengingatkannya kepada Allah. Makanya di dalam kitab tasawuf itu, ya, bila kisah cinta kepada Allah, kisah cinta kepada Rasulullah, selalu contohnya kisah orang cinta sesama manusia. Karena itulah lebih mendekati, lebih mudah dipaham. Mudah cinta rindu pada. Maka ulama kayak ini tinggi yang ada kawal tinggi. Kagananan harus kayak batak tinggi. Kagananan harus baca mata makin nampak bayangannya. Tarikan semakin mendengar apa saja rasanya terus. Itu orang sudah jatuh cinta. Maka bila orang sudah jatuh cinta, apa aja dikorbankan, rela berkorban demi cinta. Ya. Cinta kalau dijaga-jaga, nah itu kan. Jadi itulah cinta. Contoh aja dulu yang kita lihat di haulan ini. Ya, kalau orang cinta lawan berusaha kumpul, ada diundang, ada datang, ada disuruh, ada pesan-pesan lagi, ada juga. Kalau di setiap daerah harus maulah sekalian sebagai bukti kita kepada berusaha kumpul, kan ada. Tapi orang anda, kenapa cinta? Nah, cinta, karena cinta. Kalau digigit, tapi gigitnya sayang. Kalau dicubit, nah adalah jadi karena ada rasa cinta, sakit pun tidak terasa. Nah, kadang malah satu boleh macetnya luar biasa, tapi atas dasar cinta, kadang apa? Kalau bang jalan tahun kaidah orang lagi ada pokoknya tahun kaidah ulang, malah semakin merasa nikmat jadinya. Kegampangan mulut keluarganya mulut kepala raya, mulai hari Senin bukan malam Senin, hari Senin jam 3 sore di sisi kulit dari rumah mulut. Jam 10 malam menyanyikan anjir. Itu mihak berapa jam nyanyikan anjir aja. Nah, kalau sungai pulang kabinit boleh jam 10 pagi hari Senin, jam 8 hari Selasa datang. Sopirnya lucu. Kenapa? Ada kalau makan, hendak makan kalau penyelan untuk orang berbeda seorang kali. Sehingga dari sekalian anak awal pulang berapa orang lagi dibiarkan. Tapi jarang ada tabur kayak gitu yang miliknya hari Selasa lagi. Bagian sudah itulah cinta. Cinta itu bukan ada lagi melihat. Pokoknya cinta dan kawal, punya kawal itu sampai itu cinta kita kepada Allah, luar biasa. Itu menjadi imam positif derajat yang paling tinggi sudah derajat orang yang saleh. Dan yaitu daripada derajat yang terlebih tinggi dan adalah derajat yang lain itu seperti syauq itu dan usul dan ridho itu mengikut sasaran itu bagi derajat mahabbah. Nah, jadi ridho, nah, cinta, ridho itu tergantung kadar cintanya. Seberapa dia cinta, sekadar itu dia akan jatuh rindu kepada orang yang dicintainya. Sekadar itu yang merasa cinta,
sekadar itu dia bisa menerima apa yang terjadi pada dirinya atas perbuatan orang yang dicintainya. Semakin tinggi cinta seseorang, semakin tinggi derajat ridhonya. Semakin tinggi derajat cinta, semakin rindu kepada orang yang dicintainya. Karena harus ya karena awal kulit tadi. Ada kita kada awal kulit kita harus selalu pada awal kulit kenapa betul menghayal. Ada tak kulitnya aku sama lama apa betul menghayal bukan karena cinta, karena betul kan. Dan demikian tadi segala derajat yang terdahulu daripadanya seperti taubat, sabar, zuhud dan lainnya, maka yaitu seperti mukaddimah bagi mahabbah. Nah, jadi kalau orang zuhud, taubat, sabar, nah itu hanya mukaddimah cinta, surat pertama hanya. Surat cinta. Berarti sudah ada benih-benih cinta kepada Allah sehingga dia meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Bini punya merasa ada rasa cinta kalau laki punya kesalahan kalau minta ampun, nah itu tobat. Jadi ampun aja dari itu kenapa di hatinya ada benih-benih cinta, takut dan kewajiban. Nah, itu kayak itu orang takut ada kesalahan pun ada minta maaf harus dicari. Nah, itu kayak itu maksudnya itu biasa. Begitu pula zuhud lawan dunia, berpaling hati dari dunia. Itu dengan kadar mahabbah juga. Kalau dia sangat cintanya kepada Allah, dia akan berpaling daripada dunia. Karena dunia ini malulun pihak. Itu apa? Jadi cinta itu luar biasa. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit. Ya kalau sakit terasa. Karena apa? Dasar itu cinta. Makanya kalau orang sudah beribadah itu dasarnya cinta. Dasar ada tanggung lapang, ada tanggung wujud. Makanya ulun berdiam aja. Ada orang yang tulang apa asal usul kenyata mencinta apa anak membuktikan kecintaan. Jujur aja Pak, ada duit bisa taksi, jujur aja Pak, ada orang membawa. Tapi macam-macam cara orang membuktikan cintanya. Macam-macam ya, kamu coba sakit-sakitnya, sudah bisa diakurinya cinta. Makanya cinta itu bukan seakan ada lagi mobil, seakan ada lagi apa? Itu lagi cinta. Itu Pak. Ya Allah. Nah, jadi dari cinta itulah modalnya. Jadi bila semakin tinggi cintanya, maka semakin tinggi derajat apa? Ridhonya, derajat zuhudnya, derajat taubat. Itu semakin sabarnya. Jadi semakin tinggi derajat mahabbah cinta, semakin kuat sabar. Kita minta lawan anak yang kuat sabar, semakin tinggi cintanya, semakin kuat sabar. Kayak apa yang lawan seorang perkara apa ini dan lainnya. Maka itu seperti mukaddimah bagi mahabbah itu, dan tiada derajat yang di atas derajat mahabbah itu. Malaikat martabat ma'rifatullah. Nah, itu di atas lagi lah. Jadi nanti daripada mahabbah itu adalah ma'rifat. Makanya tak kenal kata cinta. Dan dengan derajat mahabbah itulah sampai kepada ma'rifatullah. Nah,
kita wafat sudah timbul makrifat melawan Allah, dan yaitulah kesudahan martabat orang yang saleh itu. Dan ijma' umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bahwasanya kasih akan Allah dan kasih atas Rasulnya itu fardu atas segala orang. Jadi ijma' ulama, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Nah, cuma hanya kadarnya aja kaitannya dengan ada nak tinggi darajat cintanya, ada nak ada itu beda-beda, dan ada tentu sama derajat kecintaannya. Bermula dalil yang menyatakan mencintai Allah atau mahabbatullah itu beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripada ayat Al-Quran itu firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebelumnya ada zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa. Jangan. Walladzina amanu qantatin dan dabil bidah. Walladzina amanu asyaddu billahi walladzina amanu billahi. Walladzina amanu asyaddu billahi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa wa qantatin muqarrarah. Bahari itu berguna ayat-ayat seperti ini. Bahari dikasih ya, kayak orang petunjuk. Wah, ini 10 kali, 100 kali saya membaca seorang lawan nampak dapatnya nanti mobil hanya kalah di bahari. Biar nggak ada perbedaan, ya, jaka ibarat bersaing lah, misalnya bersaing untuk merangkul peminian yang misalnya nang sekung banyak ayam sehingga dengan anut ajimat Jepang dan saja. Bahari itu tades, ya bahasa bahari itu tades. Bacaan itu manfaatnya dengan bahari yang benar-benar. Dan dalam faedah di antaranya dasar surah Yasin saja. Bila mengalihkan dia baca Yasin, insyaallah dikembalikan. Oh, ini 10 kali baca Yasin tidak beli. Kenapa? Palingnya baca Yasin juga. Jadi itulah bukan keadaannya, tapi ibaratnya dan sudah. Itulah. Nah, jadi di antara dalil cinta kepada Allah itu hukumnya wajib. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya adalah mereka yang percaya atau beriman akan Allah Ta'ala itu terlebih kasih dia bagi Allah Ta'ala. Jadi andai kata ini hanya pertentangan di masalah mana harus dipilih, ia lebih memilih Allah Ta'ala. Contohnya, misalnya inya dibagawi kerugiannya beruntung, tapi Allah memanggil hayya shalah, mari laksanakan sembahyang. Malah pasnya kerugian kita dulu sembahyang dulu. Nah, itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya misalnya kita lawan ini misalnya ujar ini mahia ini apanya perlu yang akan tahu apabila akan melapas keseluruhan seorang tentang apa cinta. Nah, bila jangan ada lagi rasa cinta sama juga sebaliknya ya melakukan bakul puasa. Nah, itu sudah ada lagi cinta. Kalau masih ada rasa
Itu cinta. Ujar merah lalu gunungkan kudaki laulankan kuseberaki. Jadi berkelana mencari cinta. Dan firman Allah Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, adalah Allah Ta'ala itu kasih akan mereka itu yang beriman, dan adalah mereka itu orang beriman kasih akan Allah Ta'ala. Nah di sini ulama ada yang paham yuhibbuhum wa yuhibbunahum dari sisi kalimat pada dulu yuhibbuhum. Jadi Allah betul mencintai, lalu timbul mereka yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Jadi buktinya Allah Ta'ala mencintai seseorang itu, orang itu mencintai kepada Allah. Jadi Allah dulu. Kalau kita ada orang mencintai, nah jadi Allah betul Allah mencintai, lalu tumbuhlah cinta dari si hamba kepada Allah Ta'ala. Sama ayat radhiyallahu anhu wa radhiyallahu pada Allah. Jadi bukti Allah Ta'ala mencinta, inya kau mencintai Allah. Bukti Allah Ta'ala ridha, inya kau mencintai apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Sama ini yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Karena Allah mencintai, lalu yuhibbunahu, lalu mereka orang beriman mencintai akan Allah. Karena cinta itu tidak akan terjadi sebelah telapak tangan, pasti harus buat. Nah itu ibaratnya kayak orang bertepuk tangan, kalau sebelahnya kayak bunyi, nah tahu bunyi orang ada dua. Nah begitulah cinta. Tapi ada bapak kisah saya tidak namanya karidangan surahman. Nah itu gara-garanya memacok pada babunya. Nah bagus saya juga itu kisahnya aja. Nah jadi kita akan mengontrol diri kita, itu kita dulu lah. Apa dicintai, disayangi oleh Allah, lihat di hati kita. Katujuh ibadah katakan, bila katujuh ibadah bukti itu cintanya Allah kepada kita. Berbeda wujud juga. Nah ini macam-macam bentuk ibadah atau apa-apa, tapi atas dasar cinta. Nah, cinta kepada Allah. Dan ibadah pula ibadah yang dilaksanakan atas dasar cinta itu beda nilainya di sisi Allah dengan ibadah yang dilaksanakan atas dasar takut. Contoh sembahyang misalnya, ada orang sembahyang kenapa jadi sembahyang? Kalau kita sembahyang masuk neraka, aku tak takut, nah itu karena takut. Ada orang sembahyang kenapa jadi sembahyang? Karena terlalu banyak nikmat Allah Ta'ala bahwa dia sumpah aku kalau kalau melaksanakan, artinya rasa terima kasih kepada Allah, aku melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, cinta kepada Allah. Nah itu dasarnya cinta. Makanya Nabi kali-kali tanya, kenapa dia wahai Rasulullah harus sembahyang pada Allah sampai lengkap lagi? Ujar Nabi, apalah aku abdan syakur, apa tidakkah aku menjadi hamba dan syukur. Jadi orang bagi ibadah itu bukti kecintaannya atas dasar cintanya kepada Allah itu luar biasa. Benar banget. Kalau dikiaskannya kita dalam rumah tangga sama juga itu tadi. Misalnya tuh ini maulah akan umi, maulah akan warga. Ada dan atas dasar takut antara ada wali mengenai berita apa jauh itu bisa nyari. Nah, dengan diulangkan tapi hati terpaksa. Kadang-kadang itu bisa, nah kadang mestinya harus balik, apa hati kesal.
Jadi jangan lebih keadaan iman salah seorang kamu sehingga bisa dikatakan beriman apabila Allah dan Rasul terlebih dicintai kepadanya daripada keduanya. Artinya yang lain harus dibawa. Jadi yang paling dicintai itu adalah Allah dan Rasulullah. Yang lain itu boleh juga dicintai, tapi jangan terlalu. Jangan sampai melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Dan pada satu riwayat yang lain, tiada beriman seorang kamu hingga adalah aku terlebih kasih dia daripada ahlinya. Ini Nabi ulama. Artinya jangan Nabi kada beriman seorang kamu sehingga aku terlebih dikasihinya daripada keluarganya, daripada anak bininya. Anak bini itu harus dinomor duakan. Nomor satunya cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi ahlinya dan anaknya, dan daripada hartanya, dan daripada segala manusia siapapun. Jadi jangan melebihi cintanya kepada makhluk, jangan. Jadi cintanya harus cinta kepada Allah, harus lebih daripada mencintai makhluk. Dan pada satu riwayat yang terlebih kasihan ia akan Allah Ta'ala daripada dirinya. Lagi riwayat. Jangankan adanya orang lain, sampai dirinya sendiri harus dikalahkan. Ia harus lebih mencintai kepada Allah dan Rasul daripada mencintai dirinya. Minum dulu. Wa fil khabaril masyhur anna Ibrahim alaihi salam qala li malakin maut id ja'ahu li qabdi ruhihi hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu fa Allah ta'ala ilaihi hal ra'aita muhibban yaqra'u li habibihi ya Allah fa qala malakal artinya dan tersebut di dalam hadis yang masyhur bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bagi malaikat maut pada ketika datang malaikat maut akan Nabi Ibrahim karena mau mengambil rohnya, mencabut rohnya. Jadi ujar Nabi Ibrahim, adakah engkau lihat akan kekasih itu mematikan akan kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang dicintai mematikan orang yang dicintainya. Orang yang mencintainya mematikan orang yang dicintainya adakah? Maka kita berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim firman-Nya, adakah engkau lihat kekasih benci ia akan mendapati akan kekasihnya. Nah, ibadah dari Allah Ta'ala orang cinta dan Allah Ta'ala ada kaitan benci untuk berjumpa orang yang dicintainya karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah sementara tidak akan bisa berjumpa kepada Allah kalau ada mati. Berarti mati itu adalah caranya untuk bisa berjumpa kepada Allah Ta'ala. Namun kadang aku mati berarti kadang aku berjumpa kepada Allah Ta'ala. Nah, itu. Maka ketika itu berkata Nabi Ibrahim, nah dari salah satu saja itu bagi malaikat maut makanya menjadi bingung. Jadi bahwa malaikat
Jadi faqala li malakil maut, maka berkata Nabi Ibrahim bagi malakul maut, al-an, sekarang ia jadi cabut. Mohon kaitan kisahnya kan. Hanya bagi malakul maut sekarang ambil olehmu apa aku. Namun itu ada bacaan inna maqali ini memaklukan artinya wahai melawan Allah Ta'ala lawan malaikat maut hendak menjabut ada wahai malaikat maut menjabut pada orang terus dia wahai malaikat maut inna maqalinya itu ada jenang pada jaya dengan itu untuk hak dan juga guru kalau mau bersama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Nabi berdoa, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Kalau kita rajin kita lagi redaksi lain sama aja tujuan dan asal hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna Qawmika ya Karim. Orang mengerti bahasa Arab, dia mengarang-arang bahasa Arab itu apa? Kamu kada bisa jangan mengarang-arang salah, kamu bilang belum. Mengarang salah juga jangan kurangin dulu paling orang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ya subhana Allah. Orang subhana rabbika rabbil izzati ya subhana Allah. Itu pula warzuqna kamal mutaba'ah yang baca warzuqna kamal muta'abah muta'abah artinya layak uyuh. Warzuqna kamal muta'abah yang memberikan kami sempurna kesusahan susah kamu mutaba'ah itu. Nah, penjelasan pengiriman yang berdoa mutaba'ah kalau Nabi banyak pujian. Kalau sabar, artinya hai Tuhan aku beri olehmu akan daku rezeki kasih akan dikau. Artinya supaya diberikan di hati ini ada cinta kepada Allah. Akan barang siapa yang kasih akan dikau dan kasih barang siapa yang menghampirkan akan daku kepada kasih akan dikau. Dan dijadikan olehmu akan kasih akan dikau itu terlebih kasih kepada aku daripada air yang sejuk. Air tandingan ya Allah, hati dia orang banyak ekspeksional ini. Dan bersama seorang Arab bagi Rasulullah SAW di Arab ucap ya Rasulullah mata sa'ah. Arab ini maksudnya Arab Badui kan, orang apa namanya, orang desa, orang desa. Di riwayatnya Rasulullah sedang belajar lawan sahabat, lalu orang Arab Badui ini berucap ya Rasulullah mata sa'ah. Qala ma a'dadta laha faqala ma a'dadtu laha. Kasih Rasulullah kasih yamin illa anni uhibbullah wa rasulah. Faqala Allah faqala sallallahu alaihi wasallam artinya wahai Rasulullah bila hari kiamat. Jadi orang-orang Badui ini pada Rasulullah apabila kiamat. Jadi ujar Nabi apa yang kau sediakan baginya? Artinya persiapan kamu ke satu hari kiamat itu apa? Maka bersembahyang tiada aku sediakan baginya akan membanyakkan sembahyang ada banyak banyak
kasih itu beserta orang yang beserta ia dengan yang dikasihinya. Tapi maksudnya inilah kewajiban tetap terlaksana oleh Allah Ta'ala supaya ada memberi maksiat. Lalu apa? Dasarnya mudah dasarnya ini tadi adalah cinta kepada Allah. Makanya Nabi dikumpulkan seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kamu yang cinta lawan Rasulullah bersama Rasulullah di surga di akhirat. Kamu yang cinta lawan orang kafir, nah itu bersama orang kafir. Makanya hati-hati meletakkan cinta, salah meletakkan cinta membahayakan hidup akan menderita. Salah sudah kalau dikit lagi. Maka kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, tiada aku lihat akan muslimin itu terlebih suka mereka itu dengan sesuatu kemudian daripada Islam itu seperti suka mereka itu dengan yang demikian itu, yakni mendengar ia akan perkataan Rasulullah bagi seorang Arab itu. Jadi paling sangat disukai pada orang mendengar perkataan Rasulullah itu tadi al-mar'u ma'aman. Seseorang bersama orang yang dicintainya. Ya, dan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dzaka min khalisi mahabbatillah syaghalahu dzalika 'an talabid dunya wa awhashahu an jami'i muslimin. Artinya barang siapa merasakan sehabis-habis mahabbah, itu maksudnya min khalisi mahabbatillah, artinya bersih hidup karena lagi lain. Makanya sehabis-habis mahabbah Allah niscaya membanyakkan akan dia oleh yang demikian itu jauh daripada menurut dunia. Jadi kalau ada kesempatan menurut dunia, dan melihat lihat hati akan dia daripada sekalian manusia. Insyaallah dari kabar itu ya. Dan kata Arab Ibnu Hajar, al-mu'minu idza arafa rabbahu azza wa jalla ahabbahu wa idza arafa aqbala ilayhi wa idza wajada halawata yaqbal ilayhi lam yadur ila dunya bi aini syahwat wa lam yadur ila al-akhirah bi aini al-fatrah wa hiya tuqsiru fid dunya wa tulawihu bil akhirah. Artinya berulah orang yang mungkin apabila mengenal akan kebahagiaan, niscaya kasih ia akan dia. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah. Dan apabila cinta ia kepada Allah, cinta kasih ia kepada Allah, maka berhadap ia kepada Allah, terus beribadah kepada Allah. Dan apabila dapat, ia akan manisnya berhadap kepada Allah. Rasa nyaman, rasa tak harus, niscaya dia dapat menilik kepada dunia dengan mata syahwatnya. Yakni dia dapat menilik dia akan dunia itu dengan titikan ingin, pandangan siapa cinta atau suka akan dia. Jadi kalau orang sudah dapat manisnya ibadah, ini akan lagi merasa memandang dunia itu rasanya mahal. Biasa, hambar dunia. Dan tiada yang menilik kepada akhirat dengan tilik mata lelah karena rasa buyuk. Karena apa? Karena ingin cinta kepada Allah. Jadi kata buyuk ibadah. Dan tinggal ia dengan jasadnya di dalam dunia, dan tinggal ia dengan mempunyai hidup pada akhirat. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah taala, "Mithqalu khardalatin minal hubbi ahabbu ilayya min ibadati sa'ina salat bil akhir." Artinya bermula orang satu miskol biji sawit dan
Yahya bin Mu'adz ujar sidina seorang sawit sebarat biji sawit ibadah yang dilaksanakan dengan rasa cinta itu lebih aku sukai daripada apa? Beribadah 70 tahun tapi tidak ada dasarnya rasa cinta. Salah paksa aja terus. Nah, jadi perlu nomba rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kayak apa supaya cinta? Nah, supaya kita cinta kepada Allah, jalannya memandang nikmat. Pandang nikmat. Kita harus nikmat Allah Taala melawan sholat. Ini jadi harus timbul rasa cinta. Maka kita kada usah sama Allah Taala, kita sesama manusia. Bila mau tak pandang nikmatnya aja timbul rasa cinta. Bosi hasil baik benar lawan dia mau tagi, beri, kurang beri, lalas bagi lagi. Apakah semua kebaikannya ini timbul rasa suka pada orang itu. Jadi bila nak dipandang itu nikmat, maka timbul rasa cinta. Bila nak dipandang itu bala, maka timbul rasa kecewa. Dan kalau kita hidup terlalu memandang bala aja terus, itu mewarisi mati kita. Kenapa timbul ikhtiar di hati kita? Maju sembahyang sudah, puasa sudah, tapi masih aja kenapa hidup miskin? Kenapa itu? Kenapa ini? Sehat itu supaya pada puasa satu kegiatan melacur, misalnya lah, makanya aja itu. Nah, ini urusan dunia, jadi jangan sampai jadi jangan sampai ada apa-apa karena itu urusan dunia itu Allah Taala ada menyayangi kalau dunia itu. Jadi biar aja dari Allah Taala lawan orang apa orang lain tidak bersama. Paslon biaya makna mahabbah. Nah ini pula Isa sudah ada ayat. Ini pasal pada menerangkan tentang makna cinta. Cinta seperti apa? Nah ini jadi supaya mahabbah cinta kepada Allah, kita banyak-banyak memandang nikmat Allah. Dan ibadah sebenarnya nikmat Allah itu banyak. Cuma kita saking kebanyakan nikmat Allah hingga meninggal lagi. Padahal Allah telah mengatakan wa ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kau mau menghitung nikmat Allah, kata kau membatasinya, menghitungnya itu berapa jumlahnya. Kata kau kita saking banyaknya nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah dan mudah-mudahan ditubuhkan di hati kita untuk rasa cinta kepada Allah dan Rasul sehingga kita dicinta